Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah sekaligus Komandan SI Ibu SDSW, yang terhormat Konsul Senior SDN 23 Bapak Dr. Bapak Yohanes Aman Darwati, dan yang terhormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 23 yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan maksimal pentingnya melakukan budaya positif di sekolah dengan disiplin positif dan menanam studi dan teknologi dan kreativitas dalam keadaan sehat dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita doaan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa sekaligus penutup, dan yang terakhir materi yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yaitu Ibu Sujiana SDN. Memasuki acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah juga narasumber SDN 2 rekan-rekan guru SDN 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih karunia, berkat dan cintanya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk mendengarkan paparan yang akan dibawakan oleh narasumber Ibu Sujiana SPG dari SD Negeri Bangkit. Saya sebagai guru senior di SDN 2 ini sungguh-sungguh merasa bangga dan bersyukur karena salah satunya juga Ibu Kepala Sekolah kita sudah mengikuti program pemerintah yaitu Guru Bergerak dan Tertuju. Dan hari ini kita bersama-sama akan hitung hari ilmu yang sudah didapatkan selama di kelas, yaitu pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah melalui disiplin
Acara selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Bapak Sudirman SDM. Kepada Bapak Sudirman SDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan destinasi pentingnya menerapkan budaya musik di sekolah bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wal jannah wa na'udzu bika min syururi al-nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna wa arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajkur ummata sayyidina Muhammad. Ya Hanan ya Maqbul Fatah wa Zabur ya Rabbi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa ridwan wa rahmatan min Allah wa maghfiratan lahu. Allahumma hamil alaina bi syukrikum wa najina minan nari wa qina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Kemudian acara pembuka pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala ada kata-kata dalam sikap dan penampilan dari Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjadi insan penuh yang selalu siap menghadapi tantangan perubahan zaman dengan bersinergi untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kita
Bersemangat semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susiana. Saya di sini selain sebagai narasumber juga menjalankan tugas untuk mendestinasikan hasil dari apa yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman atas dukungan yang diberikan pada saya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mendestinasikan. Dan selanjutnya harapan saya semoga destinasi ini dapat kita terapkan di kelas kita sebagai wujud merupakan wajah pendidikan Indonesia dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Teman-teman, hari ini saya akan mendestinasikan pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah melalui disiplin positif dengan penerapan ketiga restitusi dan keyakinan kelas. Saya minta tolong buat orang untuk maju ke depan untuk melakukan sebuah permainan cobalah bisa. Saya menunggu Pak Dewa.
menurut saya. Disiplin adalah separuh. Banyak separuh. Disiplin. Disiplin itu menjalankan yang menjadi kewajiban kita. Menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Sesuai. Bu Eka. Disiplin itu menjalankan aturan. Sesuai. Perasaan taat atau patuh terhadap aturan-aturan. Perasaan taat atau patuh terhadap aturan. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Memang itu saya merapikan bahwa disiplin itu adalah ketaatan anak pada sebuah tata tertib yang sudah dibuat oleh lembaga. Itu adalah disiplin. Di sini kita akan belajar lebih diperluas lagi, yaitu disiplin positif. Jadi disiplin yang positif itu yang bagaimana itu yang nantinya akan kita terapkan di lembaga kita. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, hukuman maupun ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Jadi terkadang mereka beranggapan bahwa hanya hukumanlah yang dapat membuat mereka disiplin, hanya dengan tindakan yang keras yang dapat merubah sikap mereka. Di sini kita nanti akan diajarkan untuk menerapkan disiplin itu tanpa kekerasan, hukuman maupun ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Jadi disiplin positif ini memang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menerapkan di lembaga kita jika keadaan diri kita itu belum kita perbaiki atau kita masih merasa bahwa saya yang benar, guru yang benar. Jadi kalau diterapkan yang disiplin positif, tujuan disiplin positif menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid, karena ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi meskipun tidak diberi hukuman, mereka akan tetap merubah sikap mereka. Meskipun tidak diberi hadiah, mereka juga akan tetap merubah sikap mereka menjadi lebih baik, karena timbul motivasi dalam diri mereka. Yang saya ketahui, anak ketika di SD, terkadang mereka di SD sangat rajin, mereka ibadahnya rajin yang terlihat. Akan tetapi ketika mereka SMA, saya mendengar kabar bahwa sudah terpengaruh obat-obat terlarang, yaitu karena tidak tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, sehingga mudahnya terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang tidak positif. Makna disiplin. Bapak pendidikan kita di Hajar Purantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, memang betul. Jadi ketika kita tidak mampu menumbuhkan motivasi intrinsik kita, maka harus ada orang lain yang membantu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri kita. Jadi kita sebagai guru itu punya andil yang sangat banyak untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa-siswa kita. Ini kita akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak melakukan kesalahan, pasti itu ada alasan, ada kebutuhan yang ingin terpenuhi.
Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya, Chandra mengambil makanan temannya di kelas tanpa izin dan memakannya sampai habis. Nah ini kan kita tidak boleh langsung menghukum dia, langsung kemudian menyalahkan dia, itu tidak boleh. Di sini kita harus mencari apa penyebab dari dia melakukan kesalahan tersebut. Contohnya yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar, karena sangat lapar, di rumah ibunya tidak masak, uang sakunya habis, sehingga dia dengan terpaksa harus mengambil makanan temannya dan dia makan sampai habis. Nah di sini tujuan kita untuk melihat kebutuhan dasar manusia ini agar penyelesaian masalah dari apa yang dilakukan siswa itu sesuai, tidak salah arah. Jadi bukan berarti ketika dia melakukan kesalahan kemudian kita mengatakan bahwa dia nakal, dia bersalah, kita harus tahu apa penyebabnya. Yang kedua, karena dia butuh cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumah dia kurang perhatian, sehingga ketika dia melakukan kesalahan dia ingin diperhatikan, merasa ingin diperhatikan oleh guru. Yang ketiga adalah kebebasan. Ketika di rumah dia dilarang melakukan ini, dilarang melakukan itu, dilarang, kemudian ingin makanan yang enak dilarang di rumah, tidak disiapkan. Maka ketika di sekolah dia tahu ada teman yang membawa makanan enak, kemudian dia makan sampai habis. Lalu berarti dia butuh kebebasan, kesenangan, karena dia hanya ingin bersenang-senang saja. Ketika dia melihat temannya bersedih, kemudian dia merasa senang, dia merasa bangga. Nah, yang kelima, kekuasaan. Dia merasa bahwa dia yang paling berkuasa di kelas, sehingga dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kemauan dia. Nah itu harus kita gali kebutuhan yang ingin diperoleh oleh siswa, itu harus kita gali dulu, barulah kita bisa melakukan tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh siswa. Kita di sini bertugas sebagai pengontrol. Yang pertama adalah ini kontrol-kontrol yang selama ini dilakukan oleh para pendidik. Ada yang dibetulkan, ada yang tidak dibetulkan untuk dilakukan. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, ketika kita sebagai penghukum, ini yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi seorang penghukum ini akan menekan murid-murid baik secara fisik maupun verbal agar merubah sikapnya untuk yang tujuannya untuk mendisiplinkan murid tersebut. Contoh kata-kata sebagai penghukum, patuhi aturan saya atau awas ya kalau kamu melakukan lagi, awas kalau kamu sampai nanti ketahuan. Itu adalah kata-kata sebagai penghukum dan harus kita hindari, ya, karena hal tersebut ada efek di belakangnya untuk mental anak-anak. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Saya juga mungkin terkadang tidak sadar melakukan, kamu lagi yang dipanggil ke kantor, kamu lagi yang melakukan salah. Dan itu sebenarnya tidak boleh, karena kita hanya perlu melihat terlebih dahulu apa alasan dibalik kesalahan yang mereka lakukan. Yang
Yang selanjutnya kata-kata yang biasanya dilakukan oleh penghukum selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti selalu kamu dan terakhir selesai. Gak selesai lagi juga adalah kata yang diberikan ketika kita dalam posisi penghukum. Lalu saat ini dikurangi kata-kata tersebut. Pada pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi ketika menasihati itu guru bersuara lebih lembut, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keberanian yang membuat merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu beda begini? Dan ini kata-kata yang diucapkan oleh guru dengan posisi sebagai pembuat rasa bersalah dengan tujuan agar anak tersebut tidak mengulang lagi perbuatannya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka terkesan merasa mereka rendah, mereka terkesan merasa bahwa mereka melakukan kesalahan yang sangat besar. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya, guru pada posisi ini sekarang posisi teman, tidak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ketika kita menasihati murid itu kita selingi dengan guyonan sehingga tujuannya memang agar lebih masuk ke hati mereka. Ayo bantulah demi Bapak ya, itu memang terkesan memohon, tapi tujuannya memang itu untuk menumbuhkan kesadaran pada diri mereka. Karena Tuhan Subhanahu mengatakan dalam pelajaran memang kita harus membanggakan murid kalau ingin fokus kita yaitu memerdekakan murid, fokus kita untuk kemerdekaan murid kita, maka kita harus membanggakan pada murid. Tujuan kita, tujuan dari filosofi tersebut karena memang anak itu adalah masih berupa benih yang harus kita tumbuhkan. Mereka akan tumbuh sesuai dengan persemaian yang kita lakukan. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu dan bereskan. Jadi kalimat ini bisa digunakan untuk menangani kasus anak-anak bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki sikap mereka di kesempatan yang lain. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kalau dalam posisi pemantau ini kita hanya sekedar mengawasi saja, ya, dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di posisi pemantau ini kita menggunakan sanksi atau konsekuensi yang telah disepakati. Ini posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Jadi kita mengacu pada sebuah peraturan yang telah disepakati. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita juga masih melakukan ini. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang
posisi tertentu yang dibutuhkan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Itu adalah posisi kontrol guru yang selama ini mungkin kita pernah melakukan dari kelima posisi kontrol tersebut. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas, jadi seorang manajer itu akan menanyakan pada siswa terkait dengan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati, dan yang mereka kaitkan dengan keyakinan kelas sudah diadakan keyakinan kelas kok masih melanggar. Seorang manajer akan mengingatkan muridnya, mengingatkan kembali muridnya pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri. Jadi, siswa diminta untuk menilai diri mereka sendiri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ketika siswa melakukan kesalahan, maka mereka diminta untuk menentukan sendiri tindakan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Jadi mereka mencari solusi dari masalah yang mereka lakukan. Itu mengajarkan mereka untuk mandiri sehingga timbullah motivasi intrinsik dari mereka. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi siswa mencari solusi sendiri dari masalah mereka, sehingga mereka kemudian sadar bukan atas masukan dari kita, tapi atas pemikiran mereka sendiri. Misalkan mungkin kalau kelas 1 dan kelas 2 kadang mereka belum bisa untuk mengutarakan maksud dari perbaikan yang bagaimana yang harus mereka lakukan. Kita bisa membantu, tapi dengan kalau menurut Bapak bagaimana kalau seperti ini, dengan menanyakan pada siswa-siswa apakah kamu mau melakukan seperti ini. Jadi dengan menanyakan bukan kamu harus begini, kamu harus begini. Nah itu tidak akan bertahan lama karena bukan timbul dari motivasi mereka, tapi karena itu adalah permintaan dari kita, bukan keinginan dari mereka. Jadi kita tanyakan dulu. Nah di sini kita diajarkan belajar untuk kita memposisikan diri ketika menghadapi masalah siswa, yaitu sebagai seorang manajer. Jadi kita harus mencari permasalahannya dulu. Kita harus mengajak siswa untuk bersama-sama memperbaiki masalahnya, untuk memperbaiki sikapnya, untuk menentukan tindak lanjut perbaikan dari masalah yang mereka lakukan itu apa. Selanjutnya ini adalah segi restitusi, yaitu cara untuk menangani permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah. Selain dari membuat keyakinan kelas atau memposisikan kita pada posisi kontrol yang tepat, serta meninjau dari kebutuhan siswa, yaitu dengan sedikit restitusi. Sedikit restitusi itu cirinya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita tidak boleh memposisikan kita dalam posisi penghukum, agar mereka dapat belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Restitusi
Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka dituntut dengan kita, yaitu sebagai kontrol kita menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Dalam diri mereka itu bagaimana? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan tindakan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu fokusnya untuk memperbaiki karakternya, bukan melihat pada tindakan yang dia lakukan. Contohnya dengan mencuri, bukan berarti kita harus menyalahkan mereka bahwa dari pencurian yang mereka lakukan, akan tetapi fokus kita untuk memperbaiki karakter anak ini ke depannya. Restitusi itu menguatkan, jadi bukan malah kita merendahkan, tapi di restitusi ini kita malah untuk menguatkan anak. Meskipun dia merasa dia adalah bersalah, tapi kita harus menguatkan dia untuk kedepannya lebih baik kembali dari mana. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di restitusi ini jangan sampai membuat dia merasa minder atau membuat dia merasa malu sehingga dia menunjukkan diri tidak mau berbuat pada kelompoknya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu 3 tahapan yang harus kita lakukan ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang paling dasar, yang mendasari, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita menguatkan dengan kalimat setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi kamu bisa memperbaikinya. Kamu kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu yang kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi di posisi ini kita berada di posisi manajer. Ketika kita menetapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menanyakan pada siswa, coba apakah ada cara yang lebih efektif agar kamu tidak seperti itu? Apakah ada cara yang lebih efektif agar kamu tidak mengambil makanan punya teman kamu? Apakah ada cara yang lebih baik agar kamu tidak mengambil pensil teman kamu? Apakah ada cara yang lebih baik agar kamu dapat menyelesaikan tugas tepat waktu contohnya? Selanjutnya, yang terakhir yang kita lakukan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi siswa dikembalikan lagi pada keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Seharusnya kamu itu bagaimana yang kamu inginkan. Itu pada segitiga restitusi itu adalah tahap-tahap yang harus kita lakukan. Melalui pendekatan restitusi, kita fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat membentuk murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan bersalah. Jadi fokus kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik, karena dengan hukuman itu tidak akan maksimal, tidak akan efektif, dan hukuman tidak akan memunculkan motivasi intrinsik pada mereka. Bagaimana menurut Pak Agung apabila kita menerapkan segitiga restitusi ini ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita menerapkan segitiga restitusi yang saya paparkan tadi, yaitu dengan menstabilkan identitas, itu yang pertama.
tindakannya, tindakan anak tersebut yang keliru. Yang ketiga, itu mengaitkan atau menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas anak. Bagaimana menurut Pak Agung, apakah Teknik dilakukan ataukah lebih baik kita melakukan sebuah hubungan sehingga anak tersebut juga pada perbuatan yang mereka lakukan? Saya kira memang setiap anak ketika melakukan satu pelanggaran, restitusi ini memang untuk dicoba. Sebab kalau kita menggunakan cara-cara lama itu biasanya kan cara-cara yang kadang-kadang menimbulkan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya restitusi itu kita mengharapkan anak-anak bisa menjadi lebih positif di dalam kehidupannya. Kira-kira itu saja. tepuk tangan untuk aku. Ketika kita melakukan sebuah hukuman pada anak yang tujuannya memberikan efek jerah pada anak tersebut, itu tidak akan efektif karena tidak akan bertahan lama, hanya sementara. Ketika anak tersebut, ketika seorang guru melakukan hukuman, maka ketika ada gurunya saja mereka melakukan sebuah tindakan yang benar atau tindakan positif. Tapi setelah itu tidak lagi melakukan peraturan yang telah disepakati atau tidak akan lagi melakukan keyakinan kelas. Tapi dengan menerapkan segitiga restitusi ini, tujuannya kita mau menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada siswa sehingga dia sadar atas perbuatan yang mereka lakukan dan bisa mencari solusi dari masalah yang mereka lakukan. yang dapat saya sampaikan dalam dokumentasi ini. Semoga dokumentasi ini tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi ilmu yang saya keluarkan pada teman-teman dapat diaplikasikan, dapat dilaksanakan di kelas ketika kita memperoleh sebuah masalah, menghadapi sebuah masalah bersama siswa. Saya akan yaitu mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun, jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita memang harus memanusiakan anak-anak sehingga mereka menjadi manusia yang berbeda untuk diri mereka sendiri maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat nantinya. Terima kasih, matur nuwun. Semoga marilah kita bersama-sama menciptakan budaya positif di lembaga kita, karena
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sepakati bersama sudah terbentuk melalui catatan kecil yang kalian tulis di sini. Coba kita lihat ya. Oksal tahu kenapa ibu panggil? Ya, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu punya buku tentang pelanggaran-pelanggaran muridnya ibu, kelasnya. Nah, termasuk hari ini tadi Oksal melakukan pelanggaran lagi. Pelanggarannya Oksal apa? Terlambat sekolah, terlambat masuk sekolah melebihi 15 menit. Ya, pelanggaran Oksal itu tidak hanya terlambat sekolah saja, datangnya terlambat, tetapi terkadang Oksal tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah tanpa keterlambatan. Nah, di sini ibu mau bertanya, coba untuk masalah keterlambatan datang sekolah, alasannya apa itu? Ya diantar, terus? Biasanya kalau nggak diantar itu kan jauh. Bawahnya itu kadang di bawah itu alasan terlambat datang. Sekarang alasan tidak memberi tahu waktu kamu misalkan tidak masuk sekolah, tidak ada keterangan apapun, itu kenapa alasannya? kalau kan jadi
terus ini kan sekolah di bawah ujian itu nggak diajarin gitu. terus mama suruh buat tak mau jadi aku mau siapa mau minta nomornya Gitu. Sekarang setelah mendengar alasan dari dari Oksel, kira-kira kita membahas tentang kedatangan sekolah tadi. Kamu katanya nggak ada yang dibangunkan setengah 7. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat tadi? Jadi kamu tidak perlu menunggu orang lain untuk membangunkan kamu. Kalau kamu punya jam dokter, bisa dibunyikan, ya kan, jam berapa gitu, misalkan setengah 5 atau jam 5 itu dibunyikan. Apalagi kamu tadi bilang katanya kamar mandinya harus bergantian, jadi bangunnya harus lebih awal dibanding dengan yang lain. Kan yang lain seperti papa sama mamanya kan nggak sekolah, jadi Oksel yang sekolah yang harus berangkat tadi harus mandi terlebih dahulu, jadi bangunnya harus lebih awal. Kan jarak rumah Oksel dengan sekolahan juga tidak jauh kan, 10 menit sampai. Nah kalau Oksel bangunnya itu lebih awal, dah habis bangun mandi, ya habis mandi apa sholat dulu apa-apa, sarapan, lalu berangkat ke sekolah, masih nutup waktunya. Nah itu tadi masalah